Get one. Sounds beyond Pendalaman oleh masing-masing kasar, silakan ditanyakan. Ya, baik. Mic-nya mana, mic? Kasih mic, tabe. Ada mic kah? Langsung ditanya. Ya, langsung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, sebelum kita bertanya, mungkin sebaiknya identitas dari mana, terus sasaran pertanyaannya ke fungsi apa? Intel kah, apakah? Oke? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Kevin dari Pedoman, Pak. Terima kasih Bapak Ji dan seluruh jajaran Polres Wajo atas kesempatannya. Sedikit saya ingin bertanya ke Ibu Prestri. Karena tadi dari beberapa tadi yang dipaparkan tadi dari Prestri beberapa kasus itu kami tidak ini Pak. Bapak Ji temukan tadi yang kasus terkait pengungkapan terkait unit tipikor. Langsung apanya itu? Karena sedikit kami ingin mengetahui sedikit beberapa perkembangan di sini, terutamanya terkait kemarin masalah kasus mesin alat pemintal sutra yang masih berjalan. Oke. Nah, kedua juga mungkin terkait dengan yang kemarin masalah kepala desa terkait dengan kasus pemerasan juga oknum. Ya. Yang ketiga terkait dengan kasus yang isi farming yang sempat ada diamankan itu mungkin apakah tersangkanya ada ditahan atau bagaimana perkembangannya itu yang 3 orang dari PAU Kecamatan Majoga. Saya kira cukup Bapak Ji. Sekian, terima kasih. Ya baik, saya berikan kesempatan langsung ke Kasat Reskrim untuk menjelaskan baik itu laporan polisi terkait lex spesialis khususnya korupsi. Ada apa lagi? Oknum pemerasan yang dilakukan oknum LSM tertentu ya. Terus ada namanya personel komputer farming. Ini farming siapa yang kasih nama ini ya? Biasa yang sudah dikenal di Wajo Bapak Ji, terkenal itu kalau orang kita kenal itu. Mana bukan? Kenapa nama farming bukan Budi? Apa? Ini harus bahasa Intel. Lidik itu kenapa namanya farming? Kayaknya ada yang di belakangnya nama farming. Nah, waktu dan tempat saya berikan kasar. Terima kasih Bapak Kapolres atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih dari Saudara Erwin. Ya. Saudara Erwin atas pertanyaannya ada 3 perkara yang ditanyakan. Ya. 2 perkara dihandle oleh unit tipikor, 1 perkara dihandle oleh unit tipiter. Adapun di sini yang dapat saya jelaskan terkait perkara pemintalan yakni mesin Sutra Tosora itu saat ini prosesnya masih berjalan, di mana tahapannya masih tahapan penyelidikan. Telah dilakukan ekspos 1 kali menggunakan BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Tahap selanjutnya adalah kami akan melakukan ekspos kedua dengan BPKP Sulawesi Selatan, yang kemudian kami akan laksanakan gelar di Polda Sulawesi Selatan. Tentunya bulan Januari ini menjadi waktu pelaksanaannya. Selanjutnya adalah kasus pemerasan oknum yang dilakukan oleh oknum LSM terhadap Kades. Proses ini juga masih berjalan, di mana terakhir kami telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Siapa? Selanjutnya terkait kasus pemerasan oknum Kades ini, yang bersangkutan menyurat ke Polda Sulawesi Selatan untuk melaksanakan gelar perkara khusus di Polda Sulawesi Selatan, di mana di hal ini diakomodir oleh Direktorat Reskrim Polda Sulawesi Selatan. Untuk tenor waktunya besok hari Rabu, saya beserta tim penyidik dari unit tipikor akan menghadiri undangan gelar perkara khusus, yang dimana ini dimohonkan oleh terlapor, ini Saudara Hari Goa.
Jadi itu Pak, untuk yang proses pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM itu masih berjalan juga. Terus selanjutnya dipertanyakan juga perkara PC farming. Ini sebenarnya lebih spesifik adalah perkara dugaan judi online dengan game X Domino gitu. Proses ini benar bahwa kami telah menemukan 2 TKP di mana diduga tempat menghasilkan chip X Domino ini, dan sampai saat ini proses masih berlangsung di mana kami sudah melempar CPU monitor ke Polda untuk didalami server tersebut, yang mana kita ketahui bahwa barang bukti yang diamankan ini bersifat digital, jadi tentunya ada alat-alat khusus yang dimana Polda mengakomodir gitu. Jadi sampai saat ini CPU dan monitor masih kami lempar ke Polda untuk dilakukan pendalaman secara forensik untuk diketahui bahwa peristiwa itu benar terjadi, peristiwa yang diduga ini benar terjadi. Seperti itu. Tentunya untuk lain-lain akan kami laporkan secara berjenjang. Itu Bapak Kapolres, mohon izin. Ya, siap. Terima kasih kesempatannya. Ada lagi? Ya kita. Ya. Bagus kalau ada mic-nya ini. Iya. Kami pertanyakan kasus perampasan mobil di dalam hutan. Setelah itu dalam gelar perkara menyatakan bahwa pasal yang Kapan itu ya? 2022. Kemudian bulan Januari 2022 Januari. Coba cek nanti. kemudian kami laporkan lagi kasus pencurian. Biar dicatat. Jadi jenis laporan tak perampasan kendaraan dan fokusnya biar catatnya. Siap ya. Kalau tidak ada usurpasi yang bisa kan laporkan lagi untuk pencurian. Dengan Ya kasus yang sama. ya kasus yang sama. Ya. Kami berharap kepada Kapan itu kita dengan bulan yang sama 2022? Iya, Januari. Berarti kasusnya sudah 2 tahun ya? 2 tahun ya? Iya. kami berharap atau kami kasus ini adalah kami yang mengalami. Kalau kita berharap kami Kita sendiri jadi korban. saya yang korban. Saya berapa? Kendaraan tak? Caranya yang begitu. Ayo. Kendaraan siapa? Saya. Januari. Ya pernah saya datang di sini di Polres saya sendiri lihat waktu itu dan ini Tidak ada. Masih pernah dia melakukan Salah. Oke. Ya. Ada lagi? saya. Pertanyaan saya ini dari untuk Pak Polres Wajo ini, bukan Humas, ini untuk Pak Polres Wajo. Ya. Ini rilis press release konferensi pers tahunan yang kami inginkan di sini selaku media, karena kita menginginkan transparan seperti bahasnya kita. Baik. Kami mitra Polres Wajo dan ada publik ini mengetahui peristiwa itu yang terjadi di Wajo. Ya. Kami menginginkan jangan hanya konversi pers atau jumpa pers diadakan seperti akhir tahun ini saja. Oh. Setiap ada persoalan yang betul-betul yang bagus untuk ditayangkan, berulanglah kita harus melakukan jumpa pers supaya lebih transparan. Mas. Media. Kami teman-teman tahu di sini sudah standby. Oke. Jangan hanya di Humas Polres Wajo itu yang kita ada semua ini di grup disajikan dengan internal berita Polresto saja. Yang kami inginkan adalah bagaimana kejadian yang terjadi laka, mana Oh, semua. komentar dari Kasat Lantas, Satreskrim, Nah, Kasat Narkoba,
Oke. supaya lebih transparan begitu. Karena yang paling tercepat memberitakan sekarang itu media digital, bukan wartawan ya, tetapi publik, masyarakat yang paling tercepat. Baik, Baru kita terima kasih. tahu. Ya. Ya. Ini beri aplaus dulu. Ini bukan humas ya, Polres Wajo. Nanti kita berhumas lagi. Padahal bukan kesalahan humas ini. Ya begitu, terima kasih banyak. Ya, baik. Mana staf humas? Staf humas akomodir daripada pertanyaannya dari saudara ini selaku berita Wajo. Nah ini Pak Edi ini ada siaran lainnya juga ya. Jadi intinya Kasih Humas ya tahun 2024 lakukan peningkatan pemberitaan seperti itu ya. Itu tugasnya memang. Jadi Pak Edi bukan salah tapi keliru kalau langsung Kapolres. Itu ada bidangnya humas, makanya Kapolres sesuai dengan jobdesknya ini tidak main-main negara yang kasih jobdesk, kasih humas yang akomodir. Maksudnya Pak Edi tadi bukan hanya reskrim, lantas juga begitu. Ya minimal per 3 tribulan saja ya. Catat nih, bukan ya kasih humas catat. Ya, jadi mulai Januari, Februari, Maret. Setuju ya? Bulan Maret dilakukan rilis, bukan rilis tahunan, ya. Rilis tiap fungsi lantas, reskrim, narkoba. Oke? Iya. Nah, itu. Mana sama Mas? Tunggu sabar dulu. Lepas capek saya. Nah ini terima kasih dari Adinda Edi Prakendes yang pagi siang malam subuh hubungi Kapolres. Tapi tidak apa-apa sih. Tapi masih ada tanya ini. Nah jadi kamu ke ketua daerah. Oke, jadi ya. Oke, sudah. Jadi bulan pertanyaan pertama langsung akan dijawab Bapak Kapolres, ya berdiri Kapolres, nggak usah pakai mic. Strategi apa, pola apa yang Polres Wajo akan terapkan dalam rangka persiapan pemilu, ya baik itu pilpres maupun pileg, khususnya di Kabupaten Wajo ini. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan. Ada. Nanti protes lagi sama saya. Jadi kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para PJU yang saya hormati, saya langsung saja terkait dengan kegiatan PJU. Saya sampaikan bahwa untuk Polres Wajo personil yang dilibatkan dari awal itu sampai nanti terlaksananya pencoblosan berjumlah 270 personil. Jadi kita sudah sampaikan dari Bapak Kapolres, personil Polres Wajo ini 400 2/3 kekuatan itu kita sudah masukkan di situ. Kemudian pada tahap kampanye pada saat ini kita akan melibatkan personil sebanyak 147 personil yang termasuk yang ada di Polres, kemudian yang ada di Polsek. Yang kami libatkan di Polsek itu adalah Kapolseknya dengan Kadintel. Kenapa kami libatkan Kapolsek dengan Kadintel? Karena beliau inilah yang menguasai wilayah yang ada di daerah masing-masing. Kemudian terkait dengan pola yang kita akan laksanakan nanti pada saat pelaksanaan pencoblosan, karena di situ ada kategori, ada aman, kurang aman, dan tidak aman. Jadi nanti kalau umpamanya aman, dan satu polisi
bisa di apa namanya 5 TPS, 4 sampai 5 TPS ya polanya. Nah, ya jadi polisinya 2, kemudian timmasnya 6, TPS-nya 6, timmasnya 12. Jadi khusus untuk daerah yang pergerakan sangat rawan, ini sangat rawannya karena kondisi yang ada di lingkungan itu ada yang peristiwa itu ada 2 TPS. Yang besar nanti 2 TPS itu kita akan tempatkan nanti polisi sah yang sah nanti di situ. Ataupun kalau memang itu tidak memungkinkan ya nanti kita lihat lagi, karena kita juga akan mencetak dari Brimo Bone itu kemarin saya sudah berkoordinasi sekitar 30 orang, kemudian kita minta ke Polda Sabah Polda juga 10 orang. Saya kira itu yang bisa jelaskan kepada teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saudara Reza. Saudara Reza atas pertanyaannya dari media Sindo. Baik, saudara Reza menanyakan berapa jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan di tahun 2023. Baik, saya akan menjawab langsung dengan total kurang lebih 2,3 miliar, di mana beberapa diantaranya adalah berasal dari dana desa, kemudian juga ada pekerjaan jembatan ujung Kesik yang menggunakan anggaran APBD di Dinas PUPR Kabupaten Wajo. Demikian. Selanjutnya pertanyaan kedua ialah apa sih dasar hukum penindakan terhadap yang disebut istilah PC farming ini? Baik, pertama diawali dari apa itu penyidik. Jadi saya terangkan di sini bahwa yang bisa menindak ini hanya seorang penyidik. Apa sih itu penyidik? Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Itu jadi bahasanya di sini yang bisa melakukan penindakan terhadap kegiatan Higgs domino atau PC farming ini adalah penyidik Polri ataupun PPNS. Selanjutnya dasar bahwa dugaan yang dilanggar oleh permainan ini sudah diketahui bersama bahwa Kementerian Kominfo telah memblokir game ini karena masuk kategori perjudian gitu. Dan di pasal spesifik di Undang-Undang ITE itu ada di pasal 50, Junto 34 ayat 1, Junto 27 ayat 2. Mungkin saya tidak perlu jabarkan pasal ayat bunyi pasalnya, bisa diakses sendiri di media Google. Saya rasa demikian. Terima kasih. Kita tutup ini pintu biar ada lagi, Cak? Lantas Bang. Ya langsung. Baik, terima kasih Pak Reza atas pertanyaannya terkait dengan strategi apa saja yang akan dilakukan dalam menyambut tahun baru dan bagaimana teknis yang terkait dengan balapan liar dan pengalaman. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama strategi yang akan kami laksanakan sebagai rencanakan sebentar malam. Tentunya ini situasional. Kita akan representasi masyarakat nanti apakah di lapangan merdeka atau di RTH. Jadi kita melihat konsentrasi masyarakat untuk menyambut. Kalau melihatnya dua-dua tentunya kita akan melakukan pengalihan arus. Itu sudah pasti. Itu strategi. Jadi terciptanya kelancaran lalu lintas dalam menyambut tahun baru supaya semua kita nyaman. Terus kemudian untuk balapan liar, saya sudah jelas kalau kita akan dapat laporan pasti anggota saya dulu untuk melakukan penindakan balapan liar. Terbukti sampai sekarang masih ada barang buktinya balapan liar dan saya akan kirim ke pengadilan. Terus termasuk kenal pokok. Setiap kami temukan
yang betul-betul mengganggu ketenangan masyarakat kenal pot ini, pasti akan kami tindak. Namun satu hal juga saya minta dalam hal ini, kita harus konsisten sama. Begitu saya takut, jangan coba lawan supir pun saya. Jadi sebenarnya juga ini. Tapi mau tidak mau, karena ini teman-teman saya juga pasti saya bantu. Hari ini saya tangkap jam 2 siang, malam tahu juga telepon, sudah takut kita sudah bantu juga. Jadi ya sudah, tapi tidak jadi masalah. Itu dinamika. Ya, saya didaki, rekan mungkin selagi tidak mencederai saya, kalau saya bisa bantu, ya pasti saya bantu. Dan terima kasih, setiap ada laporan, dan saya bisa begini, rekan-rekan ketika mendapat informasi dari yang paling aktif memberikan saya laporan itu kalau ada teguran begitu, Ibu Anti, terus ya, paling sering ada laporan, ada balapan di sini. Anggota pasti itu, karena tidak semua anggota itu terkabir untuk memantau dan mengetahui ada di sini. Jadi ketika rekan-rekan media mengetahui dan melihat atau dapat informasi di sini ada balapan, Pak, sampaikan ke saya, nomor saya, pasti saya komen, pasti saya respons. Kalaupun tidak pada saat itu mungkin saya tidak bisa balas, mungkin karena saya di kendaraan atau bagaimana, tapi sesaat setelah itu pasti saya respons dan anggota saya kasih. Terima kasih. Demikian dari saya. Ya, terima kasih. Luar biasa pres di sini, berbobot. Siapa dulu kan presnya? Itu masih kami protes. Protes ini kan di sini. Review kalau tidak marah-marah. Ya baik, luar biasa ya kegiatan kita untuk rilis kali ini, luar biasa betul. Jadi semua fungsi dapat pertanyaan. Sudah tercover semua? Sudah? Barang bukti. Itu barang bukti di sini saya. Mana PSK-nya? Ya, oke, di mana, di luar atau di mana? Agak lu? Yang perampasan, oh iya, yang perampasan. Tapi dari satu lagi. Baik, baru disampaikan dari Pak KPO saya bahwa perampasan mobil, laporan perampasan mobil benar adanya di tanggal 2 Januari 2022, begitu ya? Dengan saudara. Kemudian di bulan Mei di tahun yang sama telah dikeluarkan surat perintah pemberhentian penyelidikan, di mana dinyatakan berdasarkan hasil gelar perkara itu tidak cukup bukti. Demikian. Terima kasih. Oh, laporan pencurian. Bulan yang sama. Ada surat dari leasing dan ditandatangani oleh pemilik mobil. Mungkin Pak KPO bisa langsung jawab. Ya. Karena baru saya bulan di sini. Saya juga masih di Marus itu. Tapi tidak apa-apa. Sedikit. Ya, jelaskan. Jadi mengenai laporan perampasannya itu, dan kendala kami dari penyidik, kami sudah beberapa kali kita gelar. Kendalanya di situ, Pak. Maksudnya terputusnya perampasannya itu karena ada bukti surat yang ditangani oleh pemilik rumah kendaraan, ada kontrak yang ditandatangani bahwa disaksikan bahwa mobil ini ditarik karena lambat membayar, gitu. Jadi itu perampasan itu di situ bisa tidak bisa kita, karena mereka tahu kan mobilnya diambil, ada bukti suratnya dari leasing bulan. Jadi Ini kendalanya begini, saya minta tanda kolektor kemarin tadi kemarin itu perampasannya yang kita kan sudah komunikasikan siap bayar ini 4 bulan. Saya sudah siapkan uang, bahkan ada uang di dalam mobil saya itu 5 juta itu, Komandan. Sehingga sudah bayar 5 juta. Tidak ada di dalam mobil, dibawa lari juga itu. Pak Andi kan ambil, saya pindah kantor. Dan acara Pak di Makeda, nono di Jolo kan Makeda. Ini di pelan-pelan. Jadi di bulan Januari 2022
mobil tak atas nama siapa ini divisi? Saya. Oh, kita yang Ya, atas nama saya. atas nama kita. Ya. Terus pada hari itu siapa yang bawa mobil? Pak Indra. Indra. Iya. Kita di mana, Ki? Saya di kantor lama. Oh, gitu. Saya mau pindah kantor baru. Oke, Pak Indra bawa mobil tak, Iya. dan di dalam mobil menurut tak ada uang 5 Ada juta. Pak Indra, Iya. di mana itu uang? Ah? Di dalam Untuk apa itu uang ada di situ? Pembayar mobil. pergi menagih orang. Enggak, maksudnya ini kan Bu Titin simpang uang 5 juta di situ. Tambahan pembayaran mobil. Iya, oke. Jadi uang yang disimpan oleh Bu Titin rencananya untuk bayar untuk kreditnya mobil tak. Iya. Nah, sementara itu mobil langsung diambil sama leasing. Iya. Leasing dari mana? Bukan, debt collector yang ambil itu. Bukan basic. Debt collector. Iya. Nah, itu mobil Dirampas secara paksa. di mana? Di dalam kami. Iya. Teratai. Pada saat kita bawa. Iya, pelan-pelan. Pada saat kita bawa. Langsung kita berhenti. Nah, itu. Ya, habis itu kita berhenti. Berapa orang itu? 3 orang. Jadi orang tapi berbelakang. Iya. Baik. Setelah itu kita turun. Ya. Turun di mobil. Ah, bagaimana caranya? Kenapa bisa dibawa itu mobil? Dan saya bilang saya membayar ini Pak. Iya, maksudnya setelah berhenti pelan-pelan. Ki. Setelah berhenti itu mobil, oh, ini kan orang menghampiri kita, otomatis kita turun itu, atau terjadi perampasan di situ. Saya duluan. Oke, pertanyaannya Kapolres, kenapa kita kasih itu mobil ke bawah? Saya tidak tahu. Saya cuma dekat. Berarti Pak, tadi berarti narampas sih, napas lagi turun. Saya bilang, Ya, saya menyangking. Saya cuma mengatakan saya dengar dulu, jangan bertanya lagi. Kan kita yang bawa mobil toh? Siapa yang bawa mobil? Ah, bagaimana caranya itu orang bisa kuasai itu mobil dia bawa? Coba jawab itu, jangan putar-putar. Aduh, disuruh kita turun. Bapak tadi, Bapak kan di mobil ini. Bagaimana cara turun itu? Apakah kita sendiri dulu? sampingnya dia naik. Ya, jadi jawabannya Pak tadi, toh kita turun dari mobil. Sampingnya mau dia yang mau bawa mobil. Saya sampingnya tidak turun menyangking. Nanti Begini, kau di setir, dia di samping sini, nggak naik di mobil itu. Begitu maksudnya Bapak. Pokoknya ceritanya kita lepas itu setir. Bagaimana ceritanya, loncat ke turun kah atau ke samping kiri? Berarti suruh bikin di samping. Begitu. Nah, itu jawabannya itu. Nah, dengan kata-kata apa? Yeah. Bukan itu, paksa ke samping. Kan namanya perampasan itu Pak. Ada itu kekerasan di situ, baik itu kata-kata maupun gerakan tangan. Itu maksudnya Kapolres. Maksudnya Kapolres, apakah kita turun langsung atau kita loncat di dalam mobil situ ke samping kursi? Melapor. Iya, kita loncat sendiri. Mana ada yang tindak? Atas. Iya, siapa suruh kita loncat situ? dia bilang saya bilang sama dia Baik. Oke, ikat, tabe. Semuanya kita hargai. Oke, Pak. Luar biasa Kapolres Tato. Jadi untuk waktu spesial saya berikan nanti menghadap Kasat Reskrim. Kronologisnya ceritakan semua. Setuju nggak? Oke, masuk ke lagi. Nah, tolong. Makan ini. Nah, maksudnya pendalamannya nanti langsung dengan Oke, setuju? Setuju ini? Iya, setuju. Mantap. Tidak itu dari kamar di jalan itu masa kau tidak bilang di lambat. Nanti saya nanti. Slow. Sinapi. Langsung dikasih respon. Oke, langsung. Aku pernah lagi masa dia buka wero. Saya hampir jatuh di tangga. Ya, kasih nomor. Oke. Ya, lanjut. Ya. Kita berdiri. Atau Ini lagi kita ini persepsi. siapa lagi yang mau ambil gambar, Pak?
2, 3, salam komando. Sudah jangan ada dulu. 1, 2, 3. Oke. Ya baik, saudara-saudariku yang saya hormati dan saya muliakan, dengan berakhirnya foto dokumentasi maka berakhirlah kegiatan press release tahun ini. Saya Kapolres Wajo mengucapkan banyak terima kasih. Siap-siap ke semua, salam kita pada selamat. Oke? Siap. Setelah ini silakan sholat zuhur berjamaah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, oke. Ya, siap untuk kenaikan pangkat yang tadi bisa juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolres Wajo AKBP Fatur Rahman. Sedikit menyapa warga Wajo. Ya, halo semuanya. Siaki salamaki. Mari kita jaga Kamtibmas bersama-sama. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait kegiatan kami. Tadi adalah kenaikan pangkat atau korps rapor, di mana kegiatan ini adalah diberikan reward kepada personil yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkatnya itu sendiri. Dan alhamdulillah kurang lebih 50 personil tadi sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan berjalan dengan baik. Semoga dengan adanya kegiatan itu, khususnya kenaikan pangkat personil Polres Wajo, memberikan motivasi lagi bekerjanya, semangat lagi, lebih lebih kinerja lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan perlindungan pengayoman masyarakat serta penegakan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih banyak.